Hai, welcome back in this channel. Udah lama nggak upload 1 bulan karena kesibukan gua, karena pekerjaan gua yang memang benar-benar banyak dan menumpuk. Jadi ya mohon diwajarkan saja. Mungkin di bulan Januari ini gue bisa rajin upload. Maybe. Oh ya, gue lupa ngucapin. Selamat tahun baru 2019. Semoga resolusi yang belum tercapai di tahun 2018 bisa terwujud di tahun 2019. Kemudian kalau resolusi kalian baru, semoga aja bisa tercapai di tahun 2019 gitu. Oke. Dan di sini gue nggak sendirian karena di sini gue temenin sama temen gue. Hai, gue Miftah. Aku lewat mana? Kurang ajar lo. Hai. Oke, gue Miftah. Lo bisa lihat gue di channel gue Miftah Janah. Dan gue sendiri tentunya kalian tahu dong, Randi Supekti, dan channelku Randi Supekti juga. Emang orang-orang pada tahu channel lo? Ya tahu lah. Kan secara berkembang. Ya, subscriber lu cuma masih 100, gue kan 280. Kali sekali. Ini Randi Supekti dan Miftahul Janah. Kalau kalian penasaran sama channelnya, silahkan cek di description box di bawah biar kalian bisa subscribe channelnya juga. Mana Pak? Enggak ada Pak. Ini kan ngerekam Pak. Oh iya. Itu coba cek aja di deskripsi. Itu ada kok nantinya. Siap. Oke, fine. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke Q&A nomor 2. What? Nomor 2, nomor 1 aja belum? Iya, gimana Pak? Gini. Kalau kalian belum nonton Q&A nomor 1-nya, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Nanti ada di sana. Orenin aja. Itu Q&A pertama yang gelap-gelapan di rumah. What? Gelap-gelapan? Wow. Aduh, kayaknya. Lah kan saat itu kan gue belum tahu bikin video pakai lighting yang bagus gitu kan, belum tahu. Jadi ya Kirain remaja 18 plus. Iya. Oke, di Q&A kali ini kita bakal bacain question dari kalian lewat IG story-nya si Lukman beberapa bulan terakhir dan Google Form yang sempat dia share di sosmed. Mungkin nggak bakalan semua question bisa kita jawab di video ini. Iya. Tapi ya kita bakal semampunya buat jawab question dari kalian. Oke, let's begin the first question. Pertanyaan pertama dari Ado David _30. Hai Hana. What the Hana? Gini. Oke, nama gue Lukman Hanafi, nama lengkap gue ya. Gue udah bilang kalau nama gue Lukman Hanafi, boleh dipanggil Lukman, boleh dipanggil Hanafi. Tapi jangan sekali-kali kalian manggil gue Hana karena itu nama cewek. Karena gue gak mau dipanggil Bences. No. Ya. Oke. Siap. That's question 2. Dari Milanisa _ kapan bikin tutorial biar putih? Ini, gue akan bikin tutorial putih. Kalau misalkan ada yang permanen, ada yang cuma sesaat gitu. Ini tergantung juga nih. Kalian lo mintanya yang permanen atau yang sesaat? Kalau yang sesaat itu ada banyak caranya. Contohnya aja, kalau misalkan kalian sering nemuin papan tulis hitam terus ada banyak debu-debu kapur, lo tempelin di tangan, terus lo bersihin di tangan lo atau di wajah lo, udah jadi putih. Borok dong Pak. tapi ya namanya juga jadi putih kan, ya nggak apa-apa, dipakai aja. Silakan dicoba. Tapi kan sekarang udah nggak ada papan tulis tulis putih, pakai kapur putih. Sekarang udah zamannya Pakai spidol. Pak. Udah gak zaman Pak. Kalau misalkan nggak nemuin papan tulis hitam, kalian bisa dengan cara gini. Lo sediain beras, serp beras. Yang penting ya beras gitu, satu baskom lah atau segelas gitu. Nah lo ambil dengan tangan lo gitu. Kemudian lo taruh lagi tuh berasnya. Nah di sini kan ada kayak bekas putih-putih itu kan. Polesin, udah polesin. Boleh dicoba. Nah kalau yang permanen nih gimana? Permanen gue lagi nungguin teknologi yang namanya donor pigmen. Kalau misalkan ada donor pigmen, mungkin gue mau donor pigmen gue warna putih karena gue cowok, nggak mungkin warnanya putih. Dan kebanyakan dari angkatan gue warnanya hitam semua. Ya, aku sendiri hitam bisa dilihat. Kalau misalkan gue mau dibikin hitam lewat editan bisa, cuman lewat editan kayak jangan dong Pak, bersyukur Pak, jangan pakai editan Pak. Ya sih, Ya. Oke. Terus. Maulana Aldian, aku terus nokat kue. Wow. Apa itu? Aduh, pertanyaan. Oh, Eji, aduh. Ini pertanyaan dari Eji menjelang tidur. Apa itu? What? Krek.
Kok makin ke 18 Mas? Dari Winda Kristiani, nih teman gua. Dia tanya ke gua, Yesenet itu artinya apa, Lukman? Gua kepikiran nama Yesenet itu dari SMP kelas 3. Itu saat itu kan gua mulai dunia editing, mulai merasuk di tubuh gua gitu. Ya, editing gitu karena di situ gua ingat banget dapat tugas dari guru PA Islam gua buat bikin video tentang bukan bikin video sih, nyari video tentang toleransi agama. Nah di situ gue nyari video-videonya, ketemu nih, kemudian gue edit tuh. Tapi entah di pikiran gue kenapa pasti munculnya adalah Yesenet. Dan kalau misalkan kalian tanya saat itu apa itu Yesenet, gue bilang gak ada artinya. Tapi setelah berselancar di YouTube selama 3 tahun ini, akhirnya gue baru menemukan bahwa Yesenet itu adalah singkatan. Singkatan apa, Pak? Y YouTube, C Channel Net Network. Berarti Yesenet YouTube Channel Network. Good, that's Awisam. Semoga menjawab pertanyaan dari kalian. dari Fuad 17. Apa benar Lukman kalau jadi cewek jadinya look woman? Apa kalian terpikirkan kalau aku jadi cewek jadinya gimana? Jadi Lukman jadi cewek, kalian udah lihat fotonya nanti. Wow. Nggak nanti. Tadi udah gue kasih tahu. Bilang nanti. Iya. Oke, itu adalah pertanyaan yang udah kalian Kirim. bagikan ke IG story gua. Sekarang gua akan bacain pertanyaan kalian yang masuk di form Google gua. Google Form. Oke. Google Form. Jadi gua sempat nge-share pertanyaannya di Google Form. Jadi buat kalian yang udah ngisi, terima kasih. Oke. Gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Dari Noval Rofifi Sabahri, apa pendapatmu tentang negeri ini? Waduh. Wah. Ini harus serius. Harus serius. Aduh tegang ya jadi. Iya. Gini. Soalnya ini menyangkut banyak aspek. Aspek. Ya. Oke. Harus serius. Iya. Jadi pendapat gue tentang negeri ini adalah unik. Uniknya apa? Karena Indonesia itu, yang bikin unik Indonesia itu adalah karena Pancasila. Kenapa itu? Karena gini, Pancasila itu kan ada bagian yang bukan bagian sih. Intinya kan ada tentang mempersatukan perbedaan-perbedaan. Ya. Entah perbedaan ras, suku, budaya, agama dan sebagainya. Iya. Nah, di situ itu letak keunikan Indonesia itu di Pancasila. Bahkan negara lain menginginkan adanya Pancasila. Karena kita punya Pancasila itu, ya negara lain pengen loh. Iya. Tapi sekarang kita dirundung cobaan sih, Pancasila dirundung cobaan. Ya you know kan apa yang terjadi di berita-berita itu salah satu yang bikin Miris ya? miris. Ya. Oke. Tapi Pray for Pancasila. Pray for Pancasila. Tapi menurut gue ya oke lah. Yang unik dari Indonesia, ya pendapat gue tentang negeri ini, Indonesia kita tercinta adalah unik karena Pancasilanya. Oke. Dari Dava Hairi, dia nanya, cara kamu menanggapi orang yang mengkritik kamu tapi berlandaskan dengan kebencian? hate. Wow. Benci kayak mantan. Yeah. Oke, gue jelasin dulu. Sebelum kalian tanya seperti ini, kalian harus bisa membedakan antara kritik dengan hate. Apa bedanya? Ini. Jadi kritik itu semacam istilahnya ngebahas apa yang kekurangan apa dari suatu karya dan sifatnya membangun. Coba kalian cerna kalimat-kalimat seperti ini. Gua nonton suatu video. Video ini cahayanya kurang bagus. Suaranya agak kecil banget. Kemudian angle kameranya kurang bagus. Nah, kalian cermati kalimat selanjutnya, akan lebih baik jika cahayanya lebih diperkuat lagi, lalu soundnya kalian pakai mikrofon atau handphone buat ngerekam suaranya, lalu sudut angle kameranya harus benar-benar tepat. Itu bentuk kritik karena sifatnya membangun. Motivation. Sedangkan hate itu dia ya sama seperti kritik tadi, membahas kekurangan dari suatu karya tapi bikin down. Dia bikin orang yang bikin karya ini down gitu. Contoh aja ya. Wah ini videonya jelek, suaranya jelek, lightingnya jelek, angle kameranya jelek, ini karya nih jelek banget. Nah itu contoh hate gitu. Jadi seperti Ustadz Sugi Nur Harja bilang bahwa dan ini belum menjawab dari pertanyaan ini. Cara nanggapinnya adalah selagi ada fitur report aja, itu haters udah dianggap gak ada gunanya. That's right. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada komentar-komentar yang pedas, kalau ada fitur report, pakai reportnya. Gampang kan? Ya contohnya di samping itu. Suka di hate. Iya. Jangan terlalu Ini kasihan loh channelnya di hate, ini udah mulai berkarya, udah mau nanjak tinggi gitu. Harusnya kalian ini support dia, bukan bikin jatuh dia. Tuh. Karena
kalau misalkan kalian di posisinya dia, lo digituin, Emang lo mau? kan nggak mungkin kan? Iya. Nah, Dan kuncinya itu kalian itu harus tetap sabar dan tegar, dan kalian juga bisa minta saran ke teman-teman kalian agar kalian tuh lebih baik daripada sebelumnya. That's oke. sudah terjawab, semoga terjawab. Selanjutnya Irfan Prihantoro, dia tanya ke gua, sudah berapa banyak konten-konten yang sudah dibuat? Caranya gampang aja, kalian cek di channel gua, kemudian klik di playlist, itu udah ada, silakan dicek aja di situ konten-konten gua udah gue bikinin. Berarti ini tuh apa ya? Belum lihat tapi udah komen. Iya, Komen. betul. Harusnya lihat dulu berapa banyak dulu. Jadi cek channel gua biar kalian tahu konten-konten apa aja yang udah gue bikin. Jangan lupa subscribe juga, jangan Iya. cuma nonton. Iya, dan Iyalah. subscribe kita juga. Iyalah, Iya, masa harus subscribe, harus dong. Harus subscribe karena kita butuh AdSense. Iya. Jujur amat, Itu, aduh jangan jujur dong. Oke, dari Bilan. Dia tanya, Sejak kapan mulai edit-edit video? Gini. Iya. Sebelumnya juga udah dijelasin tadi kan. sebenarnya udah dijelasin. Iya, Jadi jelasin lagi, Pak. gini, sejak kapan main edit video? Sebenarnya itu mulai dari gue SD, dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu momen dimana gue punya komputer pertama kali. Wow. Lah itu pakainya apa, Pak? Aplikasi apa itu? Pas dulu. Saat itu masih pakai Windows XP dan aplikasinya yang dipakai itu masih Movie Maker. Oh. Ya. Aduh, lama banget ya. Benar. Movie Maker. Simple banget itu Movie Maker, Pak. Movie Maker itu simpel banget gitu. Nah, saat itu kan karena gue nggak tahu apa-apa ya. Iya. Nah, jadi di komputer itu sebenarnya nggak ada video sama sekali. Jadi kan gue ngapain gue ngedit kalau nggak ada videonya gitu kan. Nah, Betul. untungnya kakak gue kan sekolah SMA-nya kan di luar daerah gua. Iya. Nah, dia setiap 1 tahun sekali balik ke rumah itu selalu bawa video, entah download dari YouTube atau apapun, dia masukin ke komputer itu. Oh. Akhirnya gue nyoba-nyoba tuh videonya gue masukin, gue edit audionya, gue potong-potong, gue kasih tulisan. Dan di situ gue nggak tahu kalau itu namanya editing video. Bener-bener gue nggak tahu itu. Kelas 4 berjalan, 5, 6, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, nggak nerusin lagi. Akhirnya kembali muncul lagi di kelas 3 SMP. Ya seperti tadi yang udah gue omongin Iya. tadi, PAI bikin video, bukan bikin video tadi, nyari Tugas. video, Iya, nyari tugas. video tentang toleransi agama, itu salah satu contohnya. Nah, sering berjalannya waktu, kemudian gue dipertemukan lagi dengan dunia editing di kelas 2 SMA. Itu gara-gara videonya Anjas Maradita yang bikin video seperti Net TV kalau nggak salah. Itu salah satu video yang membuat gue terpacu untuk bikin edit video. Siap. Bahkan sampai sekarang aja masih. Iya. Jadi sejak kapan? Sejak kelas 4 SD. Dan Oke. ini pun juga diedit. Kalian harus tahu juga. Iyalah. Yang nggak mungkin real. nggak mungkin mentahan Pak. Kalau Iya mentahan dong. gue nggak mau bikin upload video dengan Iya. durasi selama itu. Kan nggak mungkin. Iyalah. Kan biar mereka tahu, Pak. Ya Iya. iya sih. That's- Cuman gue mau traffic yang durasi yang kecil biar penontonnya banyak. Siap. Oh, Gitu. oke. Ya, Itu sih. Randi gantian kan? Lu dong. Iya, iya. Lu dong. Baca aja. Oke. Aku nanggapin aja. Kan Oh, Ya, oke. ya elah. Gak apa. Oke. Oke, next question. Dari Nini Putri Yulianti. Hai, ini. Abis lulus dari ISI mau jadi apa? Ayo, jadi apa? that's- Menurut lo? Jadi konten kreator yang lebih profesional dong. Bagus. Yeah. Ini Mungkin jadi ini editor ya. dia Iya, bisa. editor film layar lebar. Ah, Tunggu ya, tunggu. Tapi kan Iya. menurut pendapat kita, Iya. dia kan sih. beda. Iya sih. Ya. Kalau gua pengangguran. What? No, enggak. jangan Apa, Pak? Ini Enggak. doa dari netizen. Enggak, bercanda. Jadi habis dari isi mau jadi apa? Ada banyak sebenarnya tujuan gua. Yang pertama adalah jadi content creator, professional content creator. Yang kedua adalah jadi seorang mentor editor. Karena gue pengen menyebarkan ilmu apa yang udah gue pelajari selama ini buat ke orang lain gitu. Karena gue lihat banyak banget orang-orang yang memang ahli di bidang videografi atau sinematografi, tapi sayangnya adalah tidak ada tempat untuk ini numbuhkan bakatnya dia. Inspirasi. Jadi gue pengen membagikan ilmu-ilmu yang udah gue pelajari tentang videografi dan sinematografi ke kalian, gitu loh. Dari Gempita STY, hal yang masih belum tercapai di tahun ini apa? Hal yang masih belum tercapai di tahun ini adalah hal yang belum tercapai di tahun 2018. Ya, ya maksudnya itu. Wow. Maksudnya iya ya. Hal yang belum tercapai di tahun ini itu banyak sih sebenarnya. Yang pertama pengen collab sama Agung Hapsah tapi nggak tercapai karena terlalu tinggi. Berat, Pak. Ya, masalahnya gini, Agung Hapsah tuh kan seumuran gitu. Seumuran, dia lahir tahun 99, kita juga sama. Aku 2000, Pak. 2000 juga. Iya. Terlalu muda lu pergi. Aduh. Dia seumuran sama gue dan gue pengen
belajar bareng sama dia tentang videografi dan sinematografi gitu loh, karena dia lebih ahli daripada gue gitu. Itu harapan pertama. Yang kedua adalah subscriber gue jadi 1000, udah tumbuh jadi 1000. Tapi sekarang masih berjalan 280. Mungkin kalian yang udah subscribe, mungkin dari video yang udah ditonton ini subscribernya berapa, silahkan dicek aja. Terus di-share juga videonya Iya biar dong. nambah Nambah. juga channelnya si Lukman. Kayak cuma monoton. Iya. Nonton ya. Perasaan gue bikin video di YouTube tuh monoton dulu ya. Iya. Aduh, gak ada Jangan jujur inovasi amat, gitu. lah. Ya. Oke, ayo. Oke. Ya gitu. Terus belum tercapai lagi adalah pengen bikin film yang besar dari buatan tangan gue sendiri. Kalau Siap. kalian kalau kalian lihat film 3 tahun yang berharga yang pernah gue upload di channel gue, itu salah satu video sebenarnya itu jadi kebanggaan banget karena itu gue bikin dari tangan gue sendiri. Ya tangan gue sendiri juga sih, masih ada yang bantuin gitu kan. Nah, itu salah satu karya terbaik gue yang bener-bener gue banggain saat itu. Dan sekarang setelah gue belajar di sini, kayak gue mikir film gue yang dulu gue bikin kayaknya salah besar deh. Iya. Iya, tapi ya nggak apa-apa lah, ini Nggak apa-apa, itu proses kan belajar. proses. Belajar juga. Ya, itu kan Gak langsung apa ya, tiba-tiba langsung jadi sukses terus Jadi banyak yang film mungkin. Hollywood gak mungkin Iya, kan? gak mungkin, Mustahil. mustahil. Harus Possible. dari awal dulu. Bagi Dan- kalian yang pengen bikin gitu, jangan menyerah dong Pak, gitu ya kan Pak. Tenang. Gue ingat ya, di pikiran gue pikir tenang karena bikin film itu nggak semudah lo ganti baju, nggak. Iya. Gitu kan. Balikan Nggak semudah telapak tangan. Virgo. Membalikan telapak tangan. Udah biasa membalikan telapak tangan. Tidak semudah ganti baju. Nah, itu yang paling Iya, beda. betul. Nah, itu aja sih hal yang belum tercapai, semoga tahun 2019 bisa Bisa tercapai. tercapai. Amin. Amin. Next question Dari Indah Triutami. Triutami gitu. Hal paling menarik dari YouTube. Wah, tuh YouTube. Banyak sekali, apa Pak? Beberapa diantaranya yang Paling menarik adalah konten-konten uploader yang kok bisa masuk trending ya. Padahal konten-konten sampah kenapa bisa masuk trending, dan kenapa orang-orang Indonesia demen banget dengan konten-konten seperti itu. Iya. Aku nggak tahu juga. Ini entah yang sekarang lagi viral apa? VA yang 80 juta itu. Iya, Hmm. 80 juta. Kok bisa gitu ya? Ya itulah konten-konten yang kayak gini, kemudian konten-konten clickbait ya, yang bingung juga kok bisa orang-orang tertipu dengan konten-konten kayak gini. Aduh. Malah konten kreator seperti Yang- kita malah justru diabaikan Iya. gitu. Justru diabaikan. Salah. Kalau yang melenceng gitu lebih banyak Betul dicari. sekali. Gini. Coba kalian lihat di negara lain, laman YouTube di negara lain. Itu kebanyakan dari mereka konten-konten yang masih masuk trending itu konten creator. Ya. Kita doang yang re-uploader. Kita dianggap sama negara lain gimana nanti gitu. Wow. Misalkan ada turis gitu nonton YouTube gitu. Oh, gue mau nonton YouTube ini. Waduh. Oh, konten-kontennya sampai kayak gini. Oh, I don't like it. I don't like it. Dan No, cancel. skip gitu. Auto Ah, cancel. auto cancel. Ah. Dari Dan Morgana 2019 pengen collab sama siapa? YouTuber. Udah gue omongin tadi, aku nggak bisa. Iya. Oh, Oke. Kalau gue siapa ya? Belum terpikirkan kalau aku. Tuh. kan. Gue Kalau belum kamu sih. sendiri? Belum sih, gue nggak terlalu nganu banget sih ya. Iya. Jangan bilang karena kalian takut bermimpi besar, Bukan. akhirnya Bukan nggak gitu. tercapai. Bukan. gitu. Benar. Nah. Bukan gitu, karena kita tuh punya target sendiri. Iya, betul. Bukan hanya Iya. untuk collab, tapi kita bisa langsung berperannya itu. Ya sendiri dulu. Berperan. Iya. Sendiri dulu. Mencoba sendiri dulu. Kalau misalkan kayak udah, oh ini cocok buat di collab sama yang kita sukai, Nah, baru. baru. Iya sih. Ya, Karena oke. fans kita yang kita fans, gue sendiri bukan YouTuber. Kita Yep. bukan YouTuber. Dia bukan YouTuber karena jarang upload video Iya, sih. gue jarang, gue belum pernah. Oke. Dari Inas, beri aku masukan buat bikin konten YouTube. Gini, bikin konten YouTube untuk pertama kalinya ya. Sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu, nggak bisa ngasih masukan buat lo bikin YouTube atau gimana, Nas. Jadi gini, Gue akan kasih tips aja buat kalian yang mau membuat sebuah channel dan bikin sebuah konten. Ada Oke. tipsnya. Apa Silakan aja? dicatat kalau kalian bawa handphone Iya. atau bawa pulpen. Silakan. Ya. Coret-coret. Kolomnya dibesarkan juga ya, kecil loh. Oh, Oke. di pause. Gak usah berlama-lama. Yang pertama, tips yang pertama adalah kalian harus tahu dulu apa yang memang kalian sukai. Contohnya gini. Maksudnya ini hobi kalian ya. Kalian hobinya tuh apa? Yang bisa bisa berpotensi, ini bisa bikin konten YouTube kalian. Contoh aja kayak gini. Gue hobi
baca buku apapun lah, buku filsafat lah, buku ensiklopedia, buku kamus dibaca, atau buku pengetahuan gitu. Dan suatu hari kalian berpikir, oke, gue udah baca ini, gue pengen membagikan ilmu ini ke orang lain. Kalian bisa bikin konten, kalian bisa bikin konten edukasi. Kemudian contoh lagi, kalau gue hobinya nyanyi, kan udah tahu ya, hobinya nyanyi dan senang main gitar, musik apapun itu. Alat musik apapun lah itu, bisa jadi ini potensi kalian untuk bisa bikin konten di YouTube. Itu Dan jangan malu, betul. Jangan malu. Jangan takut juga. Jangan terlalu. Jangan takut itu jelek, karena kalau kalian mencoba pertama kali jelek itu wajar. Kalau bagus gak wajar, malah bukan manusia. Tapi belum tentu loh, kalau misalkan ada orang yang udah bikin pertama kali langsung bagus, itu memang bakatnya dia. Iya, berarti kan itu kan udah, maksudnya udah apa ya, merasa jadi dirinya sendiri. Udah tahu dia emang bisa gitu. Dan juga gak ragu. Biasanya kalau orang yang ragu gitu malah hasilnya juga jelek, wajar. Gitu. Iya sih. Semoga dari tips ini, baru satu deh, belum yang kedua. Tips yang kedua adalah ulangi terus cara step 1 kalau misalkan kalian masih belum bisa. Repeat terus. Kalian temukan, karena suatu hari kalau kalian belum bisa menemukan, hobi gue apa yang bisa jadi potensi gue, lo harus cari terus. Karena nggak mungkin nggak ada hobi yang bisa jadi potensi kamu untuk jadi konten YouTube gitu. Pasti ada, tinggal kalian aja nyari pintar-pintarnya. Dan kemauan ya Pak. Kalau nggak mau juga nggak bakal jadi. Iya betul. Niat pasti. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video ini, klik like, share, dan juga buat kalian yang nggak suka. Kalau kalian nggak suka videonya, silahkan dislike, nggak apa-apa. Komen di bawah kalau kalian punya requestan, tutorial atau apapun, silakan. Kemudian gue juga buka Q&A ketiga. Ada lagi. Jadi buat kalian yang mau ngirimin pertanyaan lewat sosial media, bisa lewat DM, IG, atau personal message gua di Facebook, atau kalian juga bisa komen di postingan gua, tapi ingat postingannya yang terbaru. Jangan yang lama. Ya. Catat. Dan mungkin di IG gue sering bikin IG story untuk Q&A. Kalian bisa kasih pertanyaannya di story gua. Kemudian gue juga akan bikin Google Form untuk Q&A ketiga. Kalian bisa cek linknya di description. Kalian bisa kasih ke sana. Dan juga jangan lupa buat subscribe dan turn on the bell biar kalian dapat informasi terbaru, notifikasi ketika aku upload video baru. So, stay creative and stay positive thinking. I'm Lukman. I'm Miftah. I'm Randy Sukti. Thank you so much for your attention and have a great day, guys. Bye.